teman-teman pasti udah lihat video sebelumnya kan, video yang membahas tentang kata benda dan nominatif. Dan kalau teman-teman klik link yang ada di describe video sebelumnya, kalian pasti menemukan link ya, website. Nah, di link tersebut itu menampilkan soal ini. Jadi ini soal kata benda. Jadi seperti kita tahu sebelumnya bahwa kata benda itu ada nominatif, akusatif, dan datif. Nah, kemarin aku cuma bahasnya tentang nominatif atau subjek ya, karena kita nggak bisa dalam bahasa Jerman, kita harus tahap ke tahap berikutnya gitu biar lebih lancar. Tapi ada juga untuk kalau kalian ikutin buku Nesweg, Weber, dan beberapa jenis Cornelis, itu biasanya dia per tema. Nah, kalau aku di sini aku bahasnya per kelompok-kelompok. Jadi ini aku kelompokkan dulu untuk kelompok nominatif atau subjek. Nah, kita tahu kalau kata benda dalam bahasa Jerman tuh punya artikel yang terdiri dari der, die, dan das. Der itu maskulin, die feminim, dan das itu netral. Nah, di sini tugas kita adalah mencari tahu dia ini jenis apa, dia nominatif kah? Ya, dia jelas nominatif. Nah, tapi yang di sini kalian menuliskan apakah dia itu der, die, atau das, sebagai kelompok feminim, maskulin, atau netral. Kemudian kemudian harus mencari tahu tentang pluralnya dan artinya. Yang pertama, nomor 1 ini tertulis die Blume feminim. Ya, yang kita tahu ya, kalau namanya feminim, neutral, atau maskulin berarti dia kelompok singular. Nah, diubah menjadi die Blumen yang kemudian memiliki arti bunga, dan ini bentuk pluralnya. Udah kelihatan kan? Die Blume sama die Blumen tuh beda tulisannya. Yang plural itu ada tambahan n, yang singular tidak ada tambahan n. Nah, kemarin aku udah nunjukin juga ciri-ciri perbedaan antara maskulin, feminim, dan netral itu seperti apa. Nah, nanti ini harus dicari satu-satu. Stool itu artikelnya apa, dia kelompok apa, maskulin kah, feminim, atau netral. Bentuk pluralnya seperti apa, artinya apa, kira-kira apa artinya? Ya, artinya tuh kursi. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Oh ya, kalian kalau melihat ini artikelnya gimana, itu kalian buka aja aplikasinya Leo. Ini dia artikelnya. Ini udah aku kerjain tadi. Jadi yang nomor 1 die Blume tetap jadi die Blumen yang artinya bunga. Dan yang stool itu artikelnya der. Nah, dia kelompok dari maskulin. Maskulin. Jadi kalau der itu maskulin, kalau das itu neutral, dan kalau die dia feminim. Diingat-ingat ya, ada dua kelompok die, antara die feminim atau die sebagai plural. Tapi kalau di sebagai plural itu pasti memiliki perbedaan bentuk dengan singularnya. Contoh di sini ada die Erdbeeren, nomor 4 ya, ada die Erdbeeren. Kemudian di sini jadinya die Erdbeeren. Ada tambahan n, artinya strawberry. Kemudian ada die Schule, bentuk pluralnya jadi die Schulen ya, artinya sekolah. Terus ada lagi die Gabel, di sini jadi die Gabeln, artinya garpu. Ada die Küche, kemudian ada die Küchen, artinya dapur. Next ada die Tasse, jadi die Tassen, artinya cangkir. Berikutnya ada lagi die Tasche,
bentuk pluralnya jadi ditation, yang artinya tuh tas. Nah, semuanya tuh ada di sini. Diingat, tetap diingat. Kalau di itu feminim, der maskulin. Kalau das itu netral. Itu diingat. Itu wajib banget. Sebelum kita mengenal akusatif, kita harus mengenali dulu bentuk dari nominatifnya itu seperti apa. Artikelnya aja deh, artikelnya aja. Kita belum ke arah nominatif ya, karena kalau nominatif itu kita cenderung ke kalimat kan, karena nominatif itu sebagai subjek. Kalau ada kita nyebutin subjek berarti itu ke arah kalimat. Nah, tapi di sini kita hanya sebagai kata benda, bukan kita yang sebagai kata benda ya, tapi kata-kata yang kita bahas di sini itu adalah sebagai kata benda dengan general lah, keadaan yang secara umum, yang kita mengenali artikelnya masing-masingnya dulu. Begitu. Itu bagus banget kalau kalian udah hafal ya, karena nanti di soal itu ada, di soal itu yang B kalian udah lihat sendiri tadi, itu kan disuruh bikin 15 kalimat. Ini carilah bentuk unbestimmten artikelnya. Yang C, buatlah 15 kalimat menggunakan kata benda di atas. Ya, berarti kan nanti ini baru masuk nominatifnya yang C. Jadi membentuk kata benda ini sebagai subjek atau nominatif. Ya tentu saja seperti yang kita pelajari sebelumnya, ini kan bentuknya kan nggak bisa berubah. Ini memang bentuk dari nominatif. Jadi ya udah artikelnya demikian. Tuh. Ya sederhananya gini, hafalkan aja yang lebih baik dihafalkan ya. Bentuk artikel, terus kata bendanya beserta artinya nomor 1 sampai 20, nanti baru kita lanjut. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Ingat, kalian harus tetap belajar karena mimpi itu ada di tangan kalian, bukan di tangan orang lain. Kalian harus mewujudkannya sendiri. Kejar mimpi kalian dan jangan menyerah. Aku percaya kalian bisa menggapainya. Aku di sini hanya mendukung kalian. So jangan lupa subscribe dan like biar aku semakin termotivasi buat terus bikin video dan membantu kalian belajar. Bye. Salam dari Emilia.